syarat-syarat jamak takhir. Ya, jadi teman-teman, syarat-syarat jamak takhir itu hanya ada dua. Ya, jadi syarat apabila kita ingin menjamak takhir sholat fardu kita itu hanya ada dua. Syarat yang pertama, niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Ya, sekali lagi, niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Ya, jadi dalam jamak takhir ini, waktu berniatnya itu mulai masuknya waktu sholat yang pertama sampai 5 menit sebelum masuknya waktu sholat yang kedua. Ya, contoh misalnya kita ingin menjamak takhir antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, maka waktu berniatnya itu mulai daripada awal masuknya waktu sholat maghrib sampai 5 menit sebelum masuknya waktu isya. Ya, itulah batas akhirnya 5 menit sebelum masuknya waktu isya. Ya, begitupun seandainya kita ingin menjamak jamak takhir antara zuhur dengan asar, ya, maka waktu berniatnya itu mulai sejak masuknya waktu zuhur sampai 5 menit sebelum masuknya waktu sholat asar. Ya, kenapa ada 5 menit itu? Karena dengan kadar sebelum masuknya waktu isya itu kita masih sempat melaksanakan sholat maghrib seandainya kita ingin melaksanakannya. Ya, itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita itu meninggalkan sholat maghrib atau sholat zuhur pada waktunya itu karena punya tujuan ingin menjamak takhirnya. Ya, ingin menjamaknya dengan cara jamak takhir, bukan karena malas, bukan karena tidak sempat. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, niatnya pada waktu sholat yang pertama sampai 5 menit sebelum masuknya waktu sholat berikutnya. Ya, contoh dalam perjalanan, ya, kita masuk waktu maghrib. Nah, maka sejak masuknya waktu maghrib itulah kita berniat dalam hati. Ya, mungkin kita sambil bawa mobil, kita lintaskan dalam hati kita bahwa saya ingin menjamak takhir ya sholat maghrib saya dengan sholat isya. Ya, niatnya cukup dilintaskan di dalam hati seperti itu. Ya, beda dengan jamak takdim. Ya, kalau jamak takdim itu waktu berniatnya pada saat melaksanakan sholat yang pertama. Ya, misalnya menjamak takdim antara zuhur dengan asar. Ya, maka waktu berniatnya itu pada saat melaksanakan sholat zuhurnya. Ya, waktunya itu terbentang mulai daripada takbiratul ihram sampai sebelum salam. Ya, akan tetapi yang lebih utama adalah niatnya itu dihadirkan saat kita takbiratul ihram, itu untuk jamak takdim saat mengerjakan sholatnya. Kalau jamak takhir pada saat masuknya waktu sholat yang pertama kita berniat. Ya, adapun nanti ketika kita sudah melaksanakan sholatnya menjamak takhir antara sholat maghrib dengan isya misalnya, maka niatnya seperti sholat biasa. Ya, karena memang tidak disyaratkan niat pada saat melaksanakan sholatnya. Ya, contoh nanti saat kita mengerjakan sholat maghrib seperti niat pada biasanya. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah. Saat mengerjakan sholat isya, saya niat sholat fardu isya 4 rakaat karena Allah. Cukup seperti itu, tidak perlu lagi usolli fardal maghribi majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin dan seterusnya, tidak perlu seperti itu. Ya, meskipun boleh-boleh saja tapi tidak diharuskan. Ya, karena memang tidak disyaratkan berniat pada saat mengerjakan sholatnya untuk jamak takhir. Ya, kemudian syarat yang kedua dalam jamak takhir, uzurnya masih ada. Ya, masih harus ada sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Ya, contoh saya bepergian dari desa saya ke suatu tempat, ya, yang mana jaraknya itu dari desa saya, dari kampung saya itu lebih 100 km. Ya, berarti dalam hal ini uzur saya menjamak sholat itu karena perjalanan jauh atau karena musafir, karena safar. Ya, saat saya dalam perjalanan pulang dari sebuah kota tadi ke desa saya, yang mana pada waktu itu sudah hampir masuk waktu isya misalnya, dan saya belum sholat maghrib. Ya, dan di waktu maghrib tadi saya sudah berniat dalam hati untuk menjamak takhir. Ya, tidak lama kemudian masuklah waktu sholat isya. Maka syaratnya adalah saya harus menjamak takhir antara maghrib dengan isya saya sebelum masuknya ke tapal batas desa saya. Sebagian mengatakan tapal batas kecamatan. Ya, jadi sebelum masuk ke batas desa, saat saya akan pulang dari kota tadi, ya sudah akan pulang, saya harus menjamak takhir sholat maghrib dan isya saya di suatu tempat sebelum masuk ke perbatasan kecamatan atau
ke perbatasan desa saya. Nah, kalau sudah masuk di batas desa atau batas kecamatan, ya itu hitungannya bukan lagi jamak takhir karena sebabnya safarnya atau perjalanannya sudah terputus. Ya, karena di antara sebab inqita'us safar, perjalanan itu dianggap terputus saat seseorang itu telah masuk ke tapal batas kecamatannya. Ya, sebahagian mengatakan tapal batas desa, yaitu ada perbedaan. Yaitu bukan lagi jamak takhir. Ya, karena safarnya sudah terputus. Ya, dia tidak diperkenankan lagi untuk menjamak sholat. Ya, lebih-lebih lagi kosor. Ya, tidak boleh lagi mengkosor. Ya, namun tetap kita harus melaksanakan sholat maghrib nanti setelah sampai di rumah atau setelah masuknya di batas desa kita. Ya, kita tetap harus melaksanakan sholat maghrib. Ya, dengan status qadha. Ya, dengan status qadha, bukan lagi jamak takhir karena safarnya atau sebab udhurnya sudah hilang, maka tidak diperkenankan lagi menjamak takhir. Cukup kita setelah sampai di rumah kita sholat isya, lalu kemudian kita mengqadha sholat maghrib yang kita tinggalkan dalam perjalanan tadi. Dan dalam hal ini kita tidak berdosa, ya, dan bahkan dikatakan tidak makruh sekalipun. Ya, karena kenapa? Kita meninggalkan sholat maghrib tadi itu karena ada udhurnya adalah perjalanan jauh atau safar. Ya, demikianlah 2 syarat dalam jamak takhir, yaitu tadi yang pertama, niat menjamak pada waktunya sholat yang pertama, kemudian yang kedua, udhurnya masih harus ada sampai selesai mengerjakan 2 sholat yang dijamak takhir itu. Ya, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video praktek tata cara jamak dan qasar, ya, menjamak sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dijamak dengan isya, plus cara mengqasarnya, teman-teman boleh simak video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Silahkan klik linknya dan atau yang kami lampirkan sekarang di layar akhir video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.